Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddinisa Ayu Amanda dari kelas Berbank Syariah 2E dengan NIM 205231173. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah jam. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa lalu. Situs sejarah ini lahir sebagai berkat ingatan kolektif masyarakat. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan etika politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari nama lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Giyanti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Yanti dan secara tertulis sebagai Giyan. Tempat tersebut dikenal sebagai Ruwuh Kerten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang berlarut-larut. Pasca perpindahan keraton Surakarta, api dari peristiwa geger Kucingan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hasil sebidang tanah. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran kemudian mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang gubernur itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pakubumi. Karena dia meminta izin kepada kakaknya, daripada saya dikurangi, lebih baik buanglah saja kemana saya tidak bisa kembali lagi. Akhirnya diberi sangu 33.000 orang untuk jatah makan anak buahmu. Dosa itulah pecah perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil Sitang. Untuk menyelamatkan daerah operasional secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah beberapa kali perundingan, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga berkeinginan menjadi penguasa di tanah Jam. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal Jacob Marshall. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Bali Hanagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Panatagomo Kalifatullah. Bisa ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton, yaitu keris, bahasa, tari. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi secara seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan putra Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah.
Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, Belanda akhirnya menyudahinya dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah Kasuaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senapati ing Alogasatria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Diningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dan berbeda dengan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa kepada rupa yang beragam, dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda-beda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.